Alhamdulillah, hari ini insyaallah penutupan kajian kita di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan hari-hari ini yang kita isi dengan beriktikaf bersama dan menimba daripada ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW, di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita di bulan mulia ini. Amin. Iya. Melanjutkan apa yang belum kita selesaikan daripada fikih zakat, dan insyaallah kita akan lanjut dengan fikih puasa, dan langsung kita lanjut dengan fikih zakat fitrah. Kemarin terakhir kita sampai kepada masalah berbagai konsekuensi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. Ini ada 4 macam, hadirin. Yang pertama adalah wajib qadha dan wajib membayar denda. Jadi di samping wajib mengqadai, dia juga wajib membayar fidyah. Siapa itu? Ada 2, yaitu jika membatalkan puasa demi orang lain. Jadi dia membatalkan puasa, namun bukan karena dia yang nggak mampu, melainkan karena dikhawatirkan orang lain. Maksudnya gimana? Yaitu seperti perempuan yang mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir kalau dia puasa nanti bayinya kasihan, ketubannya berkurang misalnya. Lagi hamil, ibunya kuat puasa, kuat, tapi apakah berpengaruh dengan bayinya? Berpengaruh. Apa pengaruhnya? Ketubannya berkurang, kurang minum misalnya. Maka di sini perempuan tersebut, ibu tersebut boleh untuk nggak puasa. Oleh syariat diberi keringanan, boleh nggak puasa. Nah, tapi nanti ketika dia mengqadai puasanya tersebut, dia juga diwajibkan membayar fidyah. Kenapa? Karena dia nggak puasa bukan karena dirinya, melainkan karena orang lain, yaitu anaknya sendiri yang ada di kandungan. Atau lagi menyusui. Ini kalau puasa ibunya sehat apa enggak? Tetap sehat, nggak sakit. Tapi air susunya berkurang, asupan anaknya kurang, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika qadha juga sekaligus diwajibkan membayar fidyah. Atau yang kedua, mengakhirkan qadha hingga datang Ramadan lagi tanpa uzur. Lah, ini juga orang yang diwajibkan selain qadha juga wajib membayar fidyah. Misalnya kok Ramadan bolong, misalnya karena haid misalnya, atau karena sakit, lah kok sampai Ramadan tahun depan misalnya lupa, belum dibayar. Waktu Ramadan lagi baru ingat, iya saya tahun kemarin Ramadan ada sakit 3 hari, belum saya qadha. Maka nanti selesai Ramadan tersebut, dia diwajibkan mengqadha Ramadan yang sebelumnya itu, sekaligus setiap 1 hari membayar fidyah. Kemudian yang kedua, wajib qadha tapi tanpa denda. Siapa itu? Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa pada malam hari, lupa nggak niat malam hari. Nah, ini puasanya gimana? Nggak sah kok nggak niat. Tapi nanti ketika mengqadha, apa wajib membayar fidyah, denda? Tidak, hanya qadha saja. Begitu juga orang yang membatalkan puasanya dengan selain berjima, berhubungan. Karena kalau membatalkannya dengan berhubungan nanti lain lagi. Dan perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya. Nah, jadi ibu hamil itu macam-macam, Pak. Kalau yang dikhawatirkan itu anaknya saja, maka nanti wajib qadha plus fidyah, plus denda. Tapi kalau nggak puasa, kenapa? Karena ngeliyeng misalnya. Ini namanya ibu hamil kan,
pusing, nggak kuat kalau puasa misalnya. Tapi anaknya kalau sekiranya ibunya puasa nggak apa-apa, ketuban masih cukup, sehat. Maka ini nanti dia diwajibkan qadha saja tanpa membayar fidyah, karena yang dikhawatirkan dirinya sendiri, bukan anaknya saja. Atau yang dikhawatirkan dirinya plus anaknya. Loh, kalau dua-duanya, maka nanti juga tidak diwajibkan membayar fidyah. Intinya wajib sama membayar fidyah itu jika yang dikhawatirkan itu anaknya saja. Cuma anaknya saja yang dikhawatirkan. Ibunya nggak apa-apa kalau puasa, maka plus nanti wajib membayar fidyah. Kalau yang nomor 3 ini justru yang diwajibkan hanya membayar denda saja tanpa qadha. Nggak perlu qadha orang ini. Siapa itu? Berlaku bagi orang yang lanjut usia atau orang sakit yang sudah tidak lagi ada harapan untuk sembuh. Misalnya ini tiang sepuh sekali, sudah tidak kuat puasa, tidak kuat. Lah gimana ini? Apa wajib qadha? Ya nggak wajib. Memang dasarnya sudah nggak wajib bagi beliau berpuasa. Tapi sebagai gantinya diwajibkan membayar fidyah. Satu mut itu ya. Atau misalnya naudzubillah ada orang sakit, dokter mengatakan sudah bisa sembuh, ini sudah bisa puasa ini dok, tidak bisa. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Atau yang terakhir justru orang yang nggak wajib qadha juga tidak wajib denda. Siapa itu? Orang yang gila tanpa sengaja. Orang kok misalnya naudzubillah min dzalik tengah-tengah Ramadan tahu-tahu kok gila, ya, stres kayak tekanan betul ini pedot saraf misalnya, gila. Apakah wajib mengqadha nanti? Nggak wajib. Wajib fidyah, wajib denda? Tidak juga wajib, tidak diwajibkan. Nah, dari tadi kita membahas fidyah denda. Berapa yang dibayar? Yang dimaksud denda di sini adalah 1 mud. 1 mud itu ya, 1 mud itu seperti ini. Tapi sesuai dengan takaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 1 mud itu berapa? Kurang lebih 7,5 ons dari makanan pokok daerah setempat untuk setiap harinya. Kurang itu ya, untuk setiap harinya harusnya. Jadi berapa hari? 3 hari ya, berarti 7,5 dikali 3 gitu aja. Lanjut, hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa. Lah ini sunnah. Makanya kita itu ada istilah apa? Takjil. Nah, takjil itu bahasa Arab. Ajala yu'ajilu takjilan. Artinya menyegerakan. Takjil artinya menyegerakan. Takjil bukan takjil itu artinya bukan gorengan ya, atau kolak atau es campur, bukan. Takjil itu sunnah. Maksudnya apa? Menyegerakan. Jadi azan Allahu Akbar, alhamdulillah. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, makan kurma jika ada, kalau enggak ya air putih dulu. Kemudian membaca doa tadi itu. Kemudian yang kedua sahur. Sekalipun dengan seteguk air. Nah, ini sunnah kan? Enggak, saya kuat, saya enggak sahur. Ya saya kuat tetap sahur. Nabi SAW beliau mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barokah yang tidak didapatkan di waktu yang lain. Nah, yang nomor 3 mengakhirkan sahur dimulai dari tengah malam. Jadi kalau sudah pertengahan malam sudah masuk waktu sahur. Makan jam berapa? Jam 1 ya sudah, berarti hitungannya sudah sahur itu. Tapi disunahkan bukan jam 1, bukan jam 2. Misalnya azan jam berapa? Jam 4 misalnya, atau setengah 4. Nah, maka jam 3 ya. Makannya jam 3. Tapi enggak mepet-mepet, terlalu mepet ya. Ini sunnah ini imsak baru makan ya. Enggak kayak gitu juga ya. Juga di apa namanya, kita tuh makanya kenapa ada istilah imsak? Imsak itu artinya menahan. Apakah kalau sudah dikumandangkan imsak itu masih boleh makan minum? Boleh, tapi lebih baik tidak. Karena kenapa? Azan itu hadirin, azan itu kan menandakan sudah masuknya waktu. Dan azan itu kurang lebih 2 menit setelah masuknya waktu. Jadi fajar terbit
2 menit kemudian dikumandangkan azan. Nah kalau ada orang makan semenit kemudian azan, wah ini jangan-jangan ketika dia masih makan tadi sebetulnya sudah masuk waktu. Lah kan belum azan. Iya, azan itu sudah masuk waktu, kurang lebih 2 menit. Jadi fajar itu terbit, soalnya kan nggak tahu persis gimana caranya. Nah, untuk ihtiyat 2 menit setelah itu dikumandangkan azan. Ya, makanya kenapa niat puasa itu kok nggak seperti niat ibadah lain. Kalau ibadah lain kan pas ngepres waktunya itu. Misalnya waktu sholat ya waktu takbir, waktu permulaan. Orang ketika bayar zakat ya ketika memberikan, ketika wudhu ya ketika masuk muka. Lah puasa kok enggak? Kok boleh dari maghrib? Karena itu tadi waktu persisnya itu sulit untuk diketahui. Kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma. Karena subhanallah panjang kalau kita ingin bahas kurma ini. Kurma itu makanan yang komplit, yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan kita yang seharian itu kita kosong ya. Dari zat-zat yang kita itu kekurangan selama 1 hari, satu-satunya buah yang paling cepat memenuhi yang kita butuhkan dalam tubuh ya dengan kurma tadi itu. Disunahkan dengan bilangan ganjil, 1 boleh, 3 sunnah, 5 boleh ya, terus ya ganjil, 7 ya, 9 dan seterusnya. Tapi disunahkan ganjil. Misalnya makan 3, waduh masih pengen lagi, enggak apa-apa ambil 4, tapi jangan cuma 4, ambil lagi, diganjilkan menjadi 5. Bila nggak ada kurma, kok kebetulan nggak ada kurma, gimana? Maka air zam-zam. Air zam-zam nggak ada, maka air putih boleh. Kalau nggak ada, apa saja yang berasa manis alami boleh, pakai apapun, pakai semangka misalnya, atau pakai apapun yang manisnya itu alami. Bila nggak ada, baru berbuka dengan makanan atau minuman yang diberi pemanis, pakai sirup misalnya, atau pakai makanan yang dikasih pemanis-pemanis boleh. Kemudian yang kelima, membaca doa. Membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu zahabat dhama wa abtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu warzaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatik allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Jadi membaca doa eman-eman hadirin, karena waktu membaca waktu berbuka puasa itu adalah waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bermunajah, berdoa kepada Allah, ya Allah, kepadamu lah aku berpuasa, kepadamu lah engkau beriman, dan aku berbuka pun atas rizkimu. Telah hilang itu dahaga dan urat-urat sudah menjadi basah ya dengan meminum tadi itu, dan semoga pahala ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa ini setelah atau sebelum berbuka puasa. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh sebelum, boleh setelah. Lu gimana sebelum? Kan itu doanya dahaga telah hilang, urat-urat kan sudah menjadi basah. Masa sebelum minum membaca ini? Nah, maka ulama yang menyatakan sebelum berbuka menyatakan maksudnya itu telah tiba, dahaga itu akan menjadi hilang dengan minum, urat-urat akan menjadi basah kembali. Jadi gak ada masalah. Cuman yang afdol gimana? Yang afdol baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan kurma, setelah itu membaca doa ini. Nah, itu yang paling afdol. Nomor 6, memberi makanan berbuka kepada orang puasa, dan ini fadilahnya luar biasa ya. Dikatakan kalau orang cuma ngasih seteguk air saja, itu sudah mendapat pahala seperti orang yang puasa tadi itu. Betapa gampangnya ya nyari pahala. Tapi kalau bukan hanya memberikan seteguk atau beberapa makanan saja, melainkan mengenyangkan orang tersebut, lah itu lain fadilahnya. Dikatakan man asba'a sha'iman, dia membuat orang yang puasa itu menjadi kenyang gara-gara makanan minuman yang ia berikan ya, dikatakan oleh Nabi SAW, maka dia nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan minuman daripada telaga Haud. Jadi luar biasa, ibarat beli tiket gitu ya. Kalau mau beli tiket, pesan tiket meminum telaga Haudnya Nabi, diantara caranya apa? Mengenyangkan orang yang
berpuasa. Mandi janabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub pada malam hari. Gimana kalau orang jinabah kemudian lupa nggak mandi, azan subuh, sebelum sholat subuh baru ingat, sah apa enggak puasanya? Tetap sah, boleh. Tapi disunahkan mandinya itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh sudah mandi janabah. Mandi setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ini juga sunnah yang banyak orang belum tahu, bahwa setiap malam di bulan Ramadan itu disunahkan mandi, tepatnya sebelum menunaikan ibadah sholat isya dan tarawih. Yang 9 menukuni sholat tarawih dan witir. Nah, ini sunnah hukumnya, menghidupkan malam-malam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan, ulama menyatakan maksudnya dengan menunaikan, mengamalkan sholat sunnah tarawih dengan penuh keimanan, wahtisaban, semata-mata karena Allah, ingin menggapai ridha Allah, rahmat Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya. Nomor 10, memperbanyak bacaan Al-Quran dengan berusaha memahami artinya, memperbanyak amalan sunnah dan amalan soleh, karena semua dilipat gandakan sama Allah. Apalagi di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Lu bisa kita bayangkan, orang itu kalau dapat Lailatul Qadar, hadirin, itu sama kayak orang ibadah kurang lebih 80 tahun, lu satu malam. Sehingga dikatakan oleh para ulama itu, walahdah minha tughni wa tuhyil fuad. Orang itu kalau berhasil mendapatkan, ya Allah, nggak usah lama-lama, lahdoh, sesaat daripada malam Lailatul Qadar, itu tughni, sudah cukup, lebih-lebih bagi dia. Dia itu ibarat mendapat sudah rezeki yang nggak disangka-sangka. Kayak ibarat orang mungkin dia bekerja, mungkin yang dia lihat dia akan mendapatkan mungkin 100.000. Lah kau tahu-tahu 1 miliar. Itu orang malam Lailatul Qadar itu seperti itu, tughni wa tuhyil fuad, dan akan menghidupkan hati orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang kalau misalnya sedekah ketika malam Lailatul Qadar, itu kayak orang sedekah 80 tahun. Ada orang malam Lailatul Qadar ngaji, itu dia mendapat ganjaran ngaji selama 80 tahun. Ada orang berbakti nyenangkan orang tuanya di malam Lailatul Qadar, disuruh beli beras, dia beli beras malam Lailatul Qadar, nurut sama orang tua. Lah kok pas Lailatul Qadar ternyata. Itu dia dapat fadilah berbakti 80 tahun. Jadi luar biasa. Meninggalkan caci maki, nah hati-hati ya, hati-hati. Apalagi yang menyakiti orang, eman-eman. Berusaha makan dari yang halal, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, nah ini termasuk, dan lain-lain. Langsung saja ya, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, mencicipi makan, nah ini makruh hukumnya ini. Kalau nggak sampai ketelan ya nggak batal, tapi makruh. Bekam, ya, mengeluarkan darah juga makruh karena bikin lemas. Banyak tidur dan terlalu kenyang, nah ini juga makruh. Ya semua bisa ya, habis subuh bangun jam 2 siang misalnya ya, semua bisa. Ya kambing tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, maaf ya bisa. Hewan pun bisa. Ya, nggak banyak tidur ya, kan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu maksudnya, bukan anjuran kita tidur. Itu maksudnya hadirin, memotivasi kita. Loh, tidurnya aja dihitung ibadah. Jika memang diniatkan jauh dari maksiat, loh, daripada saya kumpul nongkrong, saya bakal ngerasani, terus mending tidur. Lah ini loh, ini yang dimaksud dengan ibadah. Bukan terus tidur dong, saya mau ibadah kok, kan seperti itu. Atau terlalu kenyang, nah ini juga nggak baik, nggak baik. Seharian perut kosong, Allah Akbar, semua dimasukkan ke dalam perut ini, bukan. Katanya Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu bakal sehat. Loh iya, ini terbukti loh hadirin. Saya tuh punya sepupu dokter, dia mengatakan punya pasien itu sakit segala macam, sudah kolesterol, gula, asam urat. Dia puasa, tapi puasa bukan puasa ibadah seperti kita.
ada itu puasa, jadi nggak makan dari jam sekian sampai jam sekian, sehat ya langsung. Ini Nabi SAW sudah mengajarkan sumu tasihu, puasalah kamu, insya Allah kamu bakal sehat. Jadi lambung ini yang biasanya kerja selama 11 bulan, 1 bulan sama Allah disuruh, ibarat kalau mesin itu mungkin turun mesin ya, jadi betul-betul dibersihkan ya. Tapi bagi orang yang puasanya meniru puasanya Nabi SAW, buka secukupnya, sahur secukupnya. Lah kalau buka tambah balas dendam ya, waduh, belum apa-apa itu sudah disiapkan nasinya, buahnya, kolaknya, es campur. Aduh, ya ini bukan sehat ya. Justru ketika perut kosong tambah digasak ya, tambah dipaksa ini usus ya, tambah gak bagus ini, makruh hukumnya. Memandang dengan mandi dengan menyelam, nah ini juga makruh. Kalau ada air yang masuk, batal jika bukan dalam rangka mandi jinabah. Mandi jinabah pun juga nggak boleh dengan menyelam jika dalam keadaan puasa ya, jika dalam keadaan puasa. Kemudian memakai siwak setelah waktu zuhur, nah ini juga makruh, seperti yang kita bahas kemarin itu ya, ada khilaf. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa, lah ini kemarin kan kita bahas nih perkara yang membatalkan puasa. Kalau ini membatalkan pahalanya saja, puasanya nggak sah tapi nggak dapat apa-apa. Kata Nabi SAW, kamin sha'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang itu berpuasa tapi dia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali ya haus sama lapar saja. Ketika orang-orang lain berbuka, alhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dia ya khusyuk, Allahumma laka sumtu, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ngerasani dia tadi siang, nggak dapat. Kenapa? Berbohong. Nah ini diantaranya apa tadi? Yang pertama ghibah, membatalkan pahala, gosip, ngerasani. Yang kedua adu domba. Yang ketiga berbohong. Yang keempat memandang dengan syahwat. Yang kelima sumpah palsu. Wallahi, demi Allah, demi Allah ini saya lo kulaan 1 juta, wis tak jual ke kamu 1,5 juta wis, padahal dia kulaannya 700.000 biar laris nih dengan dagangan ini. Demi Allah, waduh, hilang pahala puasanya. Yang keenam berkata jorok atau jelek, berkata yang nggak baik juga menghilangkan pahala puasa. Sehingga Nabi SAW bersabda, khamsun iftirna shaim al-kidhib wal ghibah wal namimah wal yamin al-kadhibah wal nadhar bisyahwah. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa: berbohong, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Mungkin sebelum kita masuk ke bab zakat ada yang mau ditanyakan?